lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, tema kita pagi hari ini adalah Semongko. Singkatan dari selingkuh membuat orang konflik. Jangan main-main deh yang main nama pelakor ya, bahaya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan bermain api. Iya, serem. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Kan katanya dalam Al-Quran menyatakan bahwa laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Dan sebaliknya. Maaf, tapi kenapa ibu saya yang soleha dan rajin ibadah dapat jodoh yaitu ayah saya yang doyan suka selingkuh Ustadz. Kok berbeda sama yang dikatakan sama Al-Quran? Kan kasihan sama ibu saya. Ibu saya itu setia tapi dihanati terus. Saya suka sampai nangis kalau kebiasaan selingkuh ayah saya kambuh. Ustadz Syam, mohon izin dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibun lit-tayyibat. Mungkin mbaknya mengambil daripada dalil tersebut, ayat tersebut. Bahwasanya laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Tapi ingat, dalam Al-Quran juga disebutkan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang menurutmu itu buruk, itu sebenarnya baik bagimu. Apa maksudnya? Ketika mungkin melihat dari kasus yang terjadi dari orang tua mbaknya, maka kita melihat mungkin ini buruk di dunia, tapi ternyata ini ladang pahala untuk ibu saya di akhirat. Ketika ibu saya mampu bersabar seperti Ratu Asia yang dibangunkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesabarannya menghadapi Firaun. Jadi kita berusaha untuk selalu menjadi baik, insya Allah sesuatu yang baik akan datang kepada kita meskipun itu bentuknya tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Wallahu a'lam. Oh tuh jelas ya, jadi bicara masalah tentang yang baik menurut kita itu belum tentu baik menurut Allah. Kadang-kadang Allah memberikan sesuatu itu ternyata ibunya lagi dinaikin derajatnya sama Allah. Subhanallah. Ya. Biar di tempat yang bagus nanti di surga bisa ngajak anak-anaknya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi kita ambil positive thinking aja. Nah sekarang kita masuk lagi nih, ada sebuah tayangan lagi nih buat jamaah yang ada di rumah yang lagi nonton ya. Tentang istri gerbek suami dengan pelakor. Yang ternyata saudara iparnya sendiri. Ini tayangannya nih. Apa? Anak ingat anak ayah Pino. Ingat anak. Lapor polisi nanti kamu. Kena sudah polisi. Apa? Apa? Pengkhianat. Kurang kamu ya. Jangan balas ayah Pino sama adik iparnya Bapak Adi. Ya. Itu masa ngebalas adik ipar sendiri. Adik ipar Bapak Adi. Ada laki lain. Ini adik iparnya ini berarti adalah adiknya istrinya sendiri kan berarti kan. Ini kenapa bisa begini nih? Apakah sang istri punya hak juga nih untuk tidak memaafkan dan diperbolehkan untuk memutuskan tali silaturahim Ustadz? Karena ini kalau kita bilangnya dilanjutin tetap dekat, pasti kan benih-benih cintanya akan numbuh lagi. Dan seandainya memang udah dimaafin, kalau ketemu kan pasti kan agak sulit. Ya kan? Pasti kayaknya ada rasa kesalnya masih muncul. Bagaimana penjelasannya Ustadz Maulana? Untung bukan Ustadz Salulung yang bahas ya. Iya ya. betul. Untung Ustadz Maulana. Kalau tidak dimakan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa menyakiti ataupun menyinggung atau menunjuk siapapun yang terjadi. Yang jelas kita harus menjaga. Sekali lagi menjaga rumah tangga kita dari segala macam hal. Makanya bukan muhrim, ingat itu. Ipar itu bukan muhrim. Dan karena itu kita harus tetap menjaga adab interaksi untuk keduanya. Jadi sekali lagi menjaga adabnya karena bukan mahramnya. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, ini juga ada yang pernah tanya kepada Rasulullah masalah ipar. Ipar itu racun. Ipar itu jadi racun, bisa merusak. Apalagi ipar itu mohon maaf mukanya mirip sama pasangan kita. Gaya-gayanya sama, modelnya sama. Itu kan bahaya. Kenapa senyum-senyum? Nggak apa-apa, saya cuma senyum-senyum doang. Ustadz tapi senyum juga. Itu hati-hati. Ipar itu bahaya. Ingat, sehingga dikatakan begini. Ipar itu menyebabkan kematian agama bagi istri saudaranya. Sekali lagi. Menyebabkan kematian agama bagi istri keduanya. Karena bisa jadi satu, terjadi talak. Terjadi talak. Berarti rusak. Jadi rusak agamanya. Bukankah pernikahan itu menyempurnakan agama? Dan ketika terjadi seperti ini bukan hanya membahayakan juga. Karena kenapa? Terjadi perajam. Rajamnya lebih parah lagi. Apalagi putus silaturahim. Nauzubillah. Jagain anakku ya. Jagain anak-anakku ya. Urus rumah tanggaku ya.
Posisinya nggak ada. Iya, hati-hati. Makanya untuk dalam hal ini agama sudah mengaturkan interaksi dengan saudara ipar harus berjalan sesuai dengan aturan sunnah. Apa itu? Dilarang bersolek di depan saudara ipar. Tidak boleh. Hati-hati. Bahkan tidak boleh membukakan pintu kalau dia sendiri. Tidak boleh berdua-duaan. Walaupun saudara ipar. Jadi tidak boleh berdua-duaan satu tempat, satu ruangan, satu rumah. Kalau dia cuma berdua, harus salah satunya meninggalkan rumah. Tidak boleh ada berdua-duaan di situ. Karena nauzubillah semua nauzubillah. Itu tadi ada setan dasing, setan penggoda. Pokoknya pengaruhnya itu luar biasa, nauzubillah. Dan menggunakan tirai ataupun pembatas. Kalau memang harus ada yang mau disampaikan. Cuma harus ada tirai, ada pembatas. Kemudian maaf. Tundukkanlah pandangan dan bersuara dengan tegas, dengan jelas, tanpa harus mendayu-dayu. Ini hati-hati. Makanya kalau berbicara tentang ipar, kita betul-betul harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Kalau iparnya yang digoda, kadang-kadang ipar kan juga nggak salah. Ternyata yang goda malah suaminya, gimana tuh Ustadz? Inilah alasan-alasan seperti inilah muncul dari awal. Kan aku digoda. Karena kamu yang memberi peluang. Iya benar. Jadi kalau digoda begitu tinggalkan atau laporkan. Iya. Gak apa-apa dilaporkan. Aduh aku sekali ini daripada merusak rumah tangga saudaraku, mending aku tinggal kos-kosan deh. Iya pokoknya intinya nggak boleh serumah lah. Kalau boleh. bisa cari tempat lain aja ya. Kalau bisa dikontrakin atau mungkin dinginepin di rumah ibunya aja. Jangan campur sama adik Kalaupun ipar. mau bertugas untuk menjaga anak-anak Yang di saat aman, ada tidak ada orangnya. Ya. Tapi kalau sudah tidak tinggalkan. Ya, kalau Karena adanya, kan banyak adanya alasan-alasan istri itu seperti laki-laki boleh nginep. Karena kan suaminya juga laki-laki, aman lah insya Allah. Aman. Ya, sekarang kita Karena lanjut lagi nih ya buat jamaah yang ada di rumah ya. Ada pertanyaan lagi nih buat Ustaz Syam nih. Bener gak sih pelakor ini bahkan perselingkuhan itu terjadi katanya sejak zaman Nabi terdahulu. Yaitu pada zaman Bani Israel ini katanya ada nih akibat fitnah pelakor dan menghancurkan kaum ini. Kita minta penjelasannya nih. Mungkin ceritanya seperti apa sih lebih tepatnya mohon izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zalulung dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat daripada kasus yang terjadi bahwasanya apakah fitnah perzinahan, fitnah pelakor, fitnah perselingkuhan itu kan cheating gitu ya. Berbuat kecurangan. Jadi segala bentuk walaupun tidak sampai berzina maka itu sudah disebut daripada perselingkuhan kalau dalam segi bahasa gitu. Penjelasan dari segi bahasa. Namun kelihatan daripada kasusnya seandainya tidak ada di zaman terdahulu maka tidak diatur dalam Al-Qur'an. Tapi Al-Quran sudah mengaturnya dengan sangat-sangat rapih gitu. Bahkan yang menuduh orang berselingkuh pun ada aturannya dalam Al-Quran. Janganlah engkau menuduh orang baik-baik itu melakukan perzinahan jikalau engkau tidak membawa 4 orang saksi. Karena kalau ada orang yang menuduh, kalau dari kata jangan-jangan, lalu dia menuduh membuat gosip daripada hal tersebut dan tidak ada buktinya, nggak ada 4 orang saksi, maka dia yang dihukum gitu dengan berapa kali dera. Kemudian ada seorang yang berzina pun, ini pun didera, ada aturannya dalam Islam. Berarti kalau sudah ada aturannya, berarti dari sejak zaman dahulu kala sudah pernah terjadi. Kita tidak usah jauh-jauh ke zaman Bani Israel, ke zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada gitu. Sudah ada seorang wanita yang datang kepada baginda Nabi SAW dan mengakui perbuatannya. Lalu wanita ini mengatakan, ya Rasulullah saya mau dirajam. Loh kata Nabi, loh kok minta dirajam gitu? Saya adalah seorang perempuan yang sudah punya suami lalu saya berselingkuh dengan orang ini dan sekarang saya sedang hamil. Rasulullah keheranan, apakah ini orang gila atau enggak waras kok minta dirajam gitu. Maka Rasulullah dengan kesedihannya, Rasulullah itu setiap kali menghukum orang dengan syariat Islam, Rasulullah itu tidak pernah langsung. Rasulullah dengan kesedihannya kok bisa gitu umatku seperti ini. Maka Rasulullah melihat lagi apakah betul yang dikatakannya. Maka Rasulullah sudah ternyata terbukti benar, Rasulullah mintanya pulang untuk segera melahirkan anak tersebut. Setelah itu, setelah melahirkan wanita ini datang kembali, ya Rasulullah saya sudah melahirkannya, saya sekarang siap dirajam. Maka Rasulullah pulang dulu, susukan anakmu selama 2 tahun. Setelah disusukan barulah dia datang lagi, kok ini orang jujur banget orang ini. Maka wanita ini pulang lalu dirajam gitu bersama dengan para sahabat. Para sahabat benci melihatnya, melemparnya dengan batu dengan perasaan benci. Dasar ngapain ini orang ini bisa menghancurkan umat. Tapi apa jawaban Rasulullah? Seandainya tobatnya dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, maka itu akan cukup tobatnya wanita ini. Artinya kita melihat hal tersebut pun kita nggak boleh merasa sok suci, kita nggak boleh merasa lebih baik daripada orang lain dengan tayangan-tayangan yang ada, karena ada juga yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, jikalau dikatakan apakah akan menghancurkan umat ini, kita ini semuanya mungkin punya kesalahan di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun kesalahan perselingkuhan itu adalah kesalahan yang sangat besar karena bisa menghancurkan seseorang, juga bisa menghancurkan komunitasnya, bisa menghancurkan keluarganya. Lihat, kerajaan Rum itu ayat tentang keluarga ada di dalam surah yang sangat besar yaitu Ar-Rum. Ar-Rum itu adalah kerajaan yang besar. Namun di dalamnya banyak sekali ayat-ayat tentang keluarga. Artinya apa? Kerajaan yang besar bisa hancur karena hancurnya keluarga. Begitupun kerajaan bisa menjadi bangkit jikalau keluarga itu baik gitu. Jadi dimulai daripada diri sendiri, kemudian dimulai daripada keluarga kecil, kemudian keluarga besar menjadi sebuah kerajaan yang besar. Jadi kokohnya suatu kaum, kokohnya suatu umat dimulai daripada kokohnya sebuah keluarga. Dan keluarga itu dimulai daripada imamnya, seorang yang bertanggung jawab di dalam keluarganya, maka terhindar daripada godaan syaitan, terhindar daripada godaan-godaan duniawi, dan ini yang bisa menyelamatkan keluarganya. Jikalau dikatakan bisa menghancurkan umat, bisa menghancurkan kaum, betul sekali, karena beberapa kaum bisa hancur daripada hancurnya sebuah keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Sama-sama, Mas katsiran. Fadli. Sekarang kita masuk lagi nih, ada pertanyaan lagi dari hamba Allah ya, dari Instagram. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya mau nanya apakah jadi istri kedua itu juga dinamakan pelakor? Apakah berdosa jika jadi istri kedua? Karena banyak tetangga sama saudara saya jadinya ngejauhin, bahkan memutuskan silaturahmi sama saya. Padahal saya udah dapat izin juga dari istri pertama. Dan hubungan kami pun baik-baik saja. Mohon pencerahannya ya, karena ya ini merasanya kayaknya kok malah jadi menjauh semua. Penjelasannya dari Ustazah Lulung deh. Ini Ya, istri insya kedua Allah. soalnya Istri masalahnya. kedua ya? Iya. Ya, Silakan. ya ampun. Jadi pemirsa, kalau kita misalnya jadi istri kedua itu bukan pelakor. Karena kalau istri kedua apalagi diizinin sama istri yang pertama. Itu namanya bahasa kita mah poligami. Artinya apa? Ada ayatnya pemirsa. Dalam surat An-Nisa ayat 3 dibolehkan kok menikah 2, 3 atau 4. Yang penting kan berlaku adil. Jadi kalau memang istri pertama yang ngizinin ya udah. Orang lain mau ngomong apa biarin aja, kan yang penting kita lurus kepada Allah. Kan kita nikah dengan jalan yang halal. Kecuali, nah ini pelakor itu kalau udah kagak ada izin istrinya. Ya kan udah ngumpet-ngumpet. Bahkan seorang wanita ini terkadang ada dalam hadis dari Rasulullah SAW. Ketika dia mendekati suami orang. Kemudian dia bilang, Mas ceraikan dia, aku mau masuk. Ini baru namanya pelakor. Kenapa? Tidak halal bagi seorang wanita bilang kepada istrinya, kepada suami orang itu bahwasanya untuk mengosongkan piringnya. Sementara dia akan mengisi piring yang kosong itu. Ini baru nggak dibolehin. Tapi kalau yang namanya istri pertama ngizinin, insya Allah tinggal minta ridhonya Allah. Doain orang-orang, mungkin mereka belum memahaminya. Kan kita yang jalanin, bukan dia yang jalanin, ya nggak sih? Terkadang gitu, mau kedua, mau ketiga itu kan nama. Tapi yang jalanin adalah kita. Mudah-mudahan Allah berikan keridhaan kepada kita semua. Yang penting jangan ganggu kalau tidak ada izin dari yang pertama. Iya, ini Seperti masalah sosial. itu. So kadang-kadang orang tuh gak Sosial. gampang menerima Emang gitu ya kan. sih. Memang susah pastinya. Ustazah Lulung gimana, Pasti. siap gak? Ya rangkai sama ayat saya dulu. Tuh, dia aja belum siap ya kan. Iya, iya, Sekarang saya ada pertanyaan juga yang masuk nih ya. Apakah Izin. benar katanya nih, dosa menjadi pelakor itu begitu dahsyat. Baik di dunia bahkan juga di akhirat nanti. Bahkan katanya nih ya, akan berdampak kepada keluarga, keturunan hingga tetangganya. Malah katanya keturunannya juga akan mendapatkan kekecewaan dan dimainkan hatinya juga. Coba saya mau tanya sama guru kita Ustadz Maulana nih. Jangankan itu. Maaf ya saya pinjam katakan ini. Tikus yang ada di rumahnya pun terdapatkan masalah dari pelakorannya itu. Kenapa sampai Pokoknya tikus-tikus semua dibawa? yang tinggal di rumahnya. Semua yang berada di tempatnya. Semua mendapatkan akibat daripada perbuatan itu. Makanya hati-hati jangan sampai terjadi seperti itu. Halo, kenapa? Ada tikus yang protes katanya. Kok bisa tikus sih? Tikusnya disalahin. Udah deh, ntar dulu deh. Kalau gitu deh buat jam yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan mendengarkan kelanjutannya penjelasan dari guru kita Ustadz Maulana setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Itu hadisnya memang disebut biar tikus pun tenang.